ini kita akan kembali melanjutkan ya dalam materi yakni globalisasi dan ekonomi ya terhadap dampaknya pada kondisi damai. So, ini ada satu materi ya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, satu paparan, ya harapannya teman-teman bisa ya melanjutkan lagi ya dari apa yang sudah kita bahas sejauh ini dalam mata kuliah pengantar studi perdamaian. Ya, judulnya adalah globalisasi dan pembangunan ekonomi dalam kajian perdamaian ya. Yang kita tahu juga sangat dekat, sangat lekat dengan apa yang terjadi saat ini ya, bahwa dua hal ini, globalisasi dan pembangunan ekonomi, memang secara langsung berdampak pada kondisi damai. Nah, kalau teman-teman memotret dari apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini ya, dampak dari pandemi, dampak dari COVID-19 itu ternyata merenggut banyak sektor-sektor ekonomi ya. Kita bisa lihat begitu banyaknya pemutusan hubungan kerja ya, banyak yang diputus karena imbas atau dampak dari COVID-19, dan ini ternyata ya, efek sampingnya adalah imbasnya pada ekonomi makro ya secara negara dan juga ekonomi mikro, bagaimana banyak sekali unemployment ya, pengangguran yang ada, tingkat kedamaian ini bisa jadi juga berpengaruh, sangat terpengaruh. Kita bisa lihat ya bahwa kalau teman-teman baca mungkin sudah sampai juga ke grup-grup WhatsApp teman-teman ya, grup-grup chat teman-teman, bahwa kondisi seperti saat ini adalah kondisi siaga ya, karena munculnya lagi banyak tindak-tindak kejahatan yang ada akibat dampak dari COVID, ada pemutusan hubungan kerja, sehingga kemudian muncul ada konflik-konflik baru dalam tindak kejahatan. Nah, kita coba juga akan lihat dari sini ya, menjadi salah satu bukti bahwa globalisasi dan pembangunan ekonomi itu sangat penting ya dalam upayanya untuk mewujudkan perdamaian. So, ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah latar belakang ya, bagaimana globalisasi dan pembangunan ekonomi mempengaruhi perdamaian. Lalu ada dua jenis konflik ya yang ada kalau kita melihat dari perspektif ekonomi pembangunan, dari perspektif globalisasi ya, ini konflik posterior dan anterior. Seperti apa ya kita akan bahas bersama-sama ya pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama ya latar belakang ekonomi dan perdamaian. Bagaimana kita bisa melihat ekonomi dan perdamaian adalah dua hal yang saling mempengaruhi seperti itu, karena konflik ya dari apa yang terjadi di dunia ini, dari apa yang terjadi di kondisi geopolitik saat ini ya, itu sangat terpengaruh ya, konflik terjadi demi penguasaan sumber-sumber ekonomi vital. Ada tiga hal terkait dengan ekonomi vital, tiga hal yang seringkali dari komponen ini ya, konflik itu muncul. Yang pertama dari sebelah kiri ya bisa kita lihat ini lahan ya, ada lahan ya, kita bisa lihat bahwa banyak sekali konflik-konflik yang terjadi karena upaya ya untuk merebut lahan ya. Kita harus belajar lagi dari sejarah ya, bagaimana penjajahan kolonialisme ya, upaya untuk merenggut, mencaplok banyak wilayah ya, yang dulu kita bisa melihat bahwa di era kolonialisme negara yang paling kuat adalah negara yang daerah jajahnya atau wilayah lahannya cukup luas. Ya, ini bisa lihat ya, dan karena ada upaya mencaplok lahan, tentu ada namanya resistensi ya, perlawanan dari orang-orang yang dulunya berada di wilayah tersebut. Sehingga ya tentu ya konflik itu muncul. Kemudian yang kedua ya, jadi sumber-sumber ekonomi vital seringkali jadi konflik adalah dari yang namanya ya, ini kalau di gambarnya ya adalah hasil bumi, atau bisa kita lihat adalah emas di sini ya. Karena emas sangat berpengaruh ya dalam kaitannya dengan ekonomi ya. Kalau teman-teman contohnya apa ini? Oh ya, kalau teman-teman nonton atau ngikutin serial di Netflix ya, Money Heist, La Casa di Papel ya, di season ketiga kita bisa lihat contoh di situ ya, bagaimana sebuah negara ya, Spanyol itu
memiliki cadangan ekonomi ya, cadangan ekonomi berupa emas di bank sentral Spanyol ya, sehingga kemudian emas ini dinilai sebagai salah satu hal yang penting ya dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dan kita bisa lihat di serial tersebut ya, ketika emasnya dicuri, satu negara itu kalang kabut dan terjadi konflik. So ini bisa kita lihat ya bahwa hasil bumi atau utamanya emas ya seringkali juga jadi rebutan bagi banyak negara. Ya. Dan yang terakhir ya ini yang terjadi sampai sekarang sampai saat ini ya bahwa minyak yang ada di lepas pantai, gas alam gitu ya juga salah satu hal yang seringkali menjadi konflik ya. Kita bisa lihat banyak sekali konflik-konflik yang terjadi karena hal ini ya, karena minyak. Jadi bisa dilihat dari bagaimana sengketa blok Ambalat di antara Indonesia dengan Malaysia itu juga terjadi gara-gara rebutan lahan yang di mana di dalamnya ya tersimpan kandungan minyak yang bisa cukup mempengaruhi ya dari segi ekonomi. So dari tiga hal ini ya, tiga elemen ini kita bisa lihat bahwa konflik seringkali terjadi ya dalam upaya untuk menguasai sumber-sumber ekonomi vital. Dan ini juga kita bisa lihat bahwa ke depan tren konflik itu akan tidak jauh-jauh dari tiga hal ini ya. Tiga hal ini diambil dari sebuah konferensi ya, judulnya Global Conflict Future Trends and Challenge Towards 2013 ya. Kita bisa lihat ya bahwa di sini ya di tahun 2030 kita bisa melihat ya bahwa trends and challenges-nya ya terkait dengan konflik ke depan adalah tiga hal ini. Demografi ya, demografi ini adalah persebaran manusia, lalu perubahan iklim, dan yang ketiga adalah poin yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ekonomi. Sehingga dapat kita prediksi ya bahwa sekarang berapa 2020 ya. 10 tahun ke depan, bentuk-bentuk konflik, akal muasal konflik, itu tidak jauh-jauh ya dari tiga poin ini ya. Ini demografi, persebaran manusia ya, karena globalisasi memudahkan kita untuk berpindah, manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu potensi konflik juga ada ya, kejahatan, dan lain sebagainya, terorisme. Perubahan iklim ya juga kemudian menimbulkan konflik ya karena terjadi segregasi perbedaan ya antara negara-negara kepulauan yang cukup bergantung pada kondisi iklim ya dan kemudian ekonomi yang dirasakan oleh banyak negara ya kita bisa melihatnya di situ. Jadi ke depan ini ya tiga poin ini atau tiga sebab ini ya yang mendominasi akar muasal dari terjadinya konflik ya, terutama ekonomi yang saya bold yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan ini juga saya ambil juga ada satu quote ya dari Joshua Goldstein, salah satu peneliti politik Amerika Serikat ya, kebijakan Amerika Serikat. Satu quote yang menarik adalah war on terror telah menghisap dana pajak dan mengancam masa depan kesejahteraan warga Amerika Serikat. Dari teman-teman mengenal ya sebuah kebijakan yang diusung oleh Amerika Serikat untuk memerangi terorisme ya. Judulnya adalah War on Terror, di mana Amerika Serikat ya tidak segan-segan untuk mengejar sampai kemanapun ya dan memerangi secara langsung ya menggunakan senjata bagi pihak-pihak yang melakukan tindak terorisme. Dan ternyata ini fakta yang menarik juga ya, kebijakan war on terror ini ternyata menghisap cukup banyak dana pajak ya, dana pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Amerika Serikat. Yang kita tahu ya sebenarnya kalau pajak itu kan dari rakyat oleh rakyat ya dibayarkan agar upayanya nanti pemerintah bisa serve ya, bisa melayani lebih baik, bisa kemudian memberikan kesejahteraan ya bagi rakyatnya. Tapi di Amerika Serikat gara-gara sebuah kebijakan namanya war on terror, dana itu ya dana pajaknya banyak tersedot untuk war on terror sehingga kesejahteraan masyarakat atau warga Amerika Serikat ini terpengaruh ya. Dan kita bisa lihat Amerika Serikat di tahun 2008 itu mengalami krisis internal ya, krisis internal di Amerika sendiri.
Mungkin ini bisa kita lihat bahwa ini dampak akibat dari adanya kebijakan war on terror yang kita tahu ya, untuk mengirim pasukan, untuk melatih artileri, membeli senjata perang, tentu itu butuh sekali dana yang tidak sedikit ya, dan itu ternyata diambil diambil dari dana pajak. Ini jadi kemudian ya sedikit ironi ya dari Amerika Serikat bahwa gara-gara kebijakan war on terrornya membuat kesejahteraan masyarakatnya terabaikan. Gitu. Oke, tadi ya beberapa latar belakang ya kenapa kita membahas ekonomi dan signifikansinya terhadap perdamaian ya. Kita bisa melihat bahwa salah satu akar muasal dari masalah untuk 10 tahun ke depan ya, itu adalah ekonomi, dan kita bisa melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang diberikan ya oleh sebuah negara kaitannya dengan urusan ekonomi itu kalau salah kalkulasi tentu akan menimbulkan yang namanya krisis ada, maka konflik juga muncul kayak gitu. Oke, ya kita bahas kemudian bentuk-bentuknya ya. Kalau kita bisa lihat bentuk konflik dilihat dari perspektif ekonomi ya. Tadi saya janjikan di awal ada dua, yaitu konflik posterior dan konflik anterior. Apa itu ya? Kita sama-sama kemudian coba bahas ya. Konflik posterior ya. Konflik posterior ini adalah konflik muncul setelah diawali dengan kegagalan globalisasi dan pembangunan ekonomi. Ya, kita tahu konfliknya muncul ya. Konfliknya muncul setelah diawali dengan kegagalan globalisasi dan pembangunan ekonomi. Ya, ini coba teman-teman refleksikan dulu ya. Kegagalan globalisasi dan pembangunan ekonomi seperti apa yang terjadi ya. Ini contohnya ya, ada ketimpangan, ada kelangkaan atau keberlimpahan. Ketimpangan yang bisa kita lihat ya, kegagalan globalisasi ini menimbulkan namanya ketimpangan. Karena apa? Globalisasi kan menjanjikan bahwa kesempatan bagi umat manusia itu terbuka lebar, berpindah-pindah, kemudian akses terhadap banyak hal, data, penghasilan itu semakin lebar. Tapi ternyata juga muncul yang namanya ketimpangan juga ya. Karena orang yang makin kaya semakin kaya, yang makin miskin makin miskin gitu ya. Karena kegagalan adaptasi ya, adanya penyamarataan ya antara lapisan masyarakat satu dengan yang lainnya. Kegagalan globalisasi di situ. Dan kemudian dari terkait dengan pembangunan ekonomi juga ada kelangkaan dan keberlimpahan ya, bahwa seringkali yang terjadi ya, ketika sebuah komoditi itu langka, maka yang terjadi adalah penimbunan ya, yang terjadi adalah banting harga. Yang kita bisa lihat ya, akhir-akhir ini kalau di wabah pandemi ini adalah bagaimana alat-alat perlindungan diri, masker, kemudian obat-obatan sempat muncul kelangkaan jadi di awal gitu. Jadi dua hal ini ya terkait dengan konflik posterior ya. Contohnya ini ya, contohnya kita bisa lihat cukup dekat juga adalah konflik sampit di Kalimantan Tengah. Jadi konflik ini muncul ya sesuai dengan kriteria dari konflik posterior ya. Diawali terlebih dahulu dengan adanya ketimpangan dari atau kegagalan ya dari globalisasi dan pembangunan ekonomi. Kalau kita telusuri, konflik sampit ini kan terjadi gara-gara antara warga asli ya dengan warga pendatang. Ya, warga pendatang, transmigran gitu ya, yang menurut teman-teman warga asli dari Sampit, ini pendatang ini merenggut ya sektor-sektor pekerjaan yang dulunya dikuasai oleh warga lokal. Sehingga muncul ketimpangan karena orang-orang yang transmigran ini ya, yang pindah ke sana, pendatang cukup punya skill, cukup punya keuntungan secara individu. Nah, ketika mereka datang, ketimpangan itu yang kemudian terjadi ya, karena orang lokal yang sudah lama berdiam di sana justru malah kalah, timpang gitu ya. Dan ya kita bisa lihat konflik pun muncul ya, karena tidak ada penyamarataan ya antara lapisan ekonomi baik untuk warga sipil yang lokal di sana ataupun warga pendatang. Cukup masif juga ini konfliknya ya.
satu konflik yang cukup ngeri juga ya di Indonesia. Kemudian contohnya itu bisa lihat juga di Darfur War ya, sebuah perang yang terjadi di Darfur. Darfur ini adalah salah satu kota yang ada di Sudan, di wilayah Afrika. Nah, di Darfur ini muncul juga ya ketimpangan juga ini ya, karena didasari oleh perlawanan dari masyarakat lokal di Darfur ya atas adanya upaya kolonialisme ya dari negara-negara di luar Afrika ya, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris ataupun negara-negara Eropa ya. Nah, kalau teman-teman tahu di Darfur ini itu adalah mereka punya kekayaan alam yang cukup signifikan ya bagi sebuah negara, minyak ya, minyak, dan tentu saja ya dimanapun ada minyak di situ ada kepentingan-kepentingan ya, sehingga yang terjadi adalah di Darfur ini ya kemudian mengakibatkan perang ya antara pemerintah dengan kelompok warga lokal yang ada di Darfur ini karena itu tadi ada ketimpangan gitu ya. Mereka sebagai warga lokal harusnya bisa menikmati hasil bumi di mana tempat mereka tinggal. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Hasil-hasil bumi utamanya minyak justru malah dikooptasi, dimiliki oleh negara-negara besar ya yang menduduki wilayah sana, sehingga ya ini terjadi lagi yang namanya kepentingan, ketimpangan ya yang terjadi antara warga lokal dan juga pendatang, kurang lebih seperti itu di Darfur War di daerah Sudan. Nah, kita bisa lihat ya bahwa konflik posterior ini terjadi terlebih dahulu karena munculnya ketimpangan, munculnya kegagalan globalisasi ya, di mana dibuka selebar-lebarnya, tapi seringkali gara-gara globalisasi ya warga lokal, warga yang lama di sana justru malah mengalami yang namanya kerugian yang cukup besar. Nah, ini ya dua contoh ya dari konflik Sampit dan Darfur War sebagai contoh konflik posterior. Yang kedua ada konflik anterior ya, konflik anterior di sini ya diusung ya definisinya seperti ini. Konflik muncul di awal yang kemudian diikuti kemunduran ekonomi dan kemiskinan. Ya, konflik muncul di awal yang kemudian diikuti kemunduran ekonomi dan kemiskinan. Ya, ini contohnya ya, contohnya kita bisa lihat dari salah satu jurnal judulnya Economic Growth in a Cross Section of Countries ya dari Robert J. Barrow. Salah satu argumennya ya yang ada di jurnal ini adalah atau di artikel ini adalah jumlah revolusi dan kudeta per tahun di sebuah negara berpengaruh terhadap menurunnya tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ya, jumlah revolusi dan kudeta. Jadi makin banyak yang namanya revolusi, makin banyak namanya kudeta, ya karena pemerintahan yang timpang, pemerintahan yang tidak stabil, ya itu mempengaruhi pada tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sesuai kita bisa lihat negara-negara yang sering kali berkonflik seperti Suriah, seperti Myanmar dengan Rohingya misalnya, itu sangat susah berkembang secara ekonomi ya, bertumbuh secara ekonomi karena ya kita bisa lihat mereka menutup dirinya ya secara tidak langsung karena dengan adanya konflik, dengan adanya kudeta, bagaimana investor asing, bagaimana kerjasama ekonomi ya yang terjadi itu akan susah karena investor itu akan malas ya untuk masuk ke sana karena tentu akan rugi ya invest di wilayah yang berkonflik yang tidak stabil gitu. Maka kemudian ini jadi perhatian kita ya bahwa ekonomi lagi-lagi mempengaruhi yang namanya kondisi damai ya. Jika semakin damai ya kondisi suatu wilayah, maka akan semakin baik juga wilayah tersebut dapat berkembang secara ekonomi. Karena ini secara penelitian yang sudah dibuktikan bahwa jumlah revolusi dan kudeta per tahun di sebuah negara ternyata pengaruhnya masif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan masih juga dari artikel ilmiah ya, saya sampaikan di sini terkait dengan konflik anterior ya, bahwa salah satu tulisan dari Solomon Polacek dan dari Sevastianova ya, judulnya Does Conflict Disrupt Growth?
evidence of the relationship between political instability and national economic performance. Ya, bahwa ada sebuah pertanyaan, apakah konflik itu dapat mempengaruhi yang namanya pertumbuhan, gitu ya. Dan ini kita bisa lihat juga bahwa ternyata dari penelitian ini ya, bahwa ada argumen yang cukup kuat, konflik berkontribusi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang negatif. Nah, di sini ya, konflik berkontribusi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang negatif. Jadi semakin banyak konflik ya, semakin banyak peperangan, semakin banyak kudeta, efek sampingnya ya, pertumbuhan ekonominya negatif turun, imbas besarnya ya, kesejahteraan warganya juga akan hilang gitu kan. Nah, ini juga penting yang bisa kita lihat lagi ya, evidensinya, buktinya bahwa kemudian pertumbuhan ekonomi sangat lekat namanya dalam upaya untuk mewujudkan yang namanya perdamaian seperti itu. Itu ya dua hal ini ya, konflik anterior dan konflik posterior. Secara singkat ini bedanya adalah kalau konflik posterior ini adalah ada dulu ketimpangan, kegagalan globalisasi, baru muncul konflik. Sementara kalau konflik anterior, gitu ya, ada konflik dulu, kemudian imbasnya di ekonomi. Jadi itu ya, bedanya itu adalah konflik posterior dan konflik anterior. Jadi ini ya, ada konflik posterior adalah ada ketimpangan dulu secara pertumbuhan ekonomi, secara kegagalan globalisasi, baru muncul konflik. Kalau konflik anterior adalah konflik dulu, peperangan dulu, baru kemudian diikuti mundurnya ekonomi dan dampaknya adalah kemiskinan. Itu ya. Baik, sedikit ini ya kita lanjutkan. Tadi ekonomi sebagai metode perdamaian ya, bahwa ekonomi selain juga tadi kita di awal cukup panjang lebar ya, menjelaskan banyak sekali dampak-dampak yang terjadi ya, konflik yang terjadi ketika muncul dari sektor ekonomi. Di sisi yang lain juga ekonomi juga mampu menghadirkan yang namanya perdamaian dengan upaya-upaya dengan metode ya, yang bernada atau berkaitan dengan upaya ekonomi. Ya. Seperti apa? Nah ini kita coba lihat ya, ada 4 metode dari segi ekonomi yang dapat mewujudkan keadaan atau kondisi damai, yakni perdagangan internasional, kebijakan afirmasi, keadilan distributif, dan embargo ekonomi. Nah, di sini ini saya titipkan kepada teman-teman ya. Silakan teman-teman sebagai bentuk aktivitas kelas pada hari ini ya, silakan untuk teman-teman cari alasannya ya dari 4 poin ini, kenapa dari perdagangan internasional, kenapa dari kebijakan afirmasi, kenapa dari keadilan distributif dan embargo ekonomi, ini kok bisa sih mewujudkan yang namanya perdamaian, kok mampu ya mewujudkan kondisi damai. Jadi silahkan ya teman-teman, ini untuk teman-teman yang aktivitas kelas sebagai rangkuman dari apa yang teman-teman pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Disilahkan ya, nggak usah panjang-panjang untuk tiap poin-poinnya, 3-5 kalimat saya rasa cukup ya. Nanti teman-teman akan mengumpulkannya ya sebagai bukti bahwa teman-teman sudah ikut ya presensi dalam kelas pengantar studi perdamaian hari ini. Jadi silakan ya teman-teman cari alasannya ya, bisa dari sumber-sumber yang lain ya, terus teman-teman rangkum dan teman-teman jadikan opini teman-teman ya, kenapa dari 4 poin ini, dari 4 metode ini ya, dari segi ekonomi ya, upaya keempatnya ini mampu mewujudkan yang namanya perdamaian. Itu ya saya titip pada teman-teman ya sebagai bentuk aktivitas kelas. Dan terakhir ya untuk penutup, untuk konklusi ya, konklusinya ya kepada teman-teman adalah satu quote ya yang menarik juga, tanpa perdamaian tidak akan ada kesejahteraan, tanpa kesejahteraan perdamaian tidak akan lestari. Oleh karena itu, pada saat kita bekerja sama membangun perdamaian, maka kerjasama ekonomi harus ditingkatkan secara paralel. Ya, jadi tidak ada damai, nggak ada sejahtera tuh. Sejahtera, perdamaian tidak akan lestari atau berlangsung lama. Ya. Jadi ini sebuah pekerjaan yang harusnya bekerja bareng ya.
antara memupuk damai dengan mewujudkan ekonomi yang stabil, karena keduanya saling mempengaruhi ya, baik ketika ekonominya turun ataupun ketika konflik turun, dua kondisi ini akan saling berpengaruh. So, satu quote yang menarik ya, bahwa kita harus sama-sama ya mewujudkan, kita semua yang mewujudkan yang namanya kondisi di mana damai dan kondisi stabil ya secara ekonomi ya. Karena keduanya adalah saling beriringan, berjalan secara paralel seperti itu. Oke, saya rasa begitu ya teman-teman untuk kesempatan kali ini terkait dengan apa namanya pertemuan kita ya, membahas tentang globalisasi dan pembangunan ekonomi ya, dengan hubungannya, dengan relevansinya dengan perdamaian. Jadi harapannya kita bisa melihat ya bahwa ada hubungan, ada koneksi ya antara globalisasi, pertumbuhan ekonomi dengan upaya kita untuk atau upaya dunia mewujudkan yang namanya kondisi damai, yang namanya perdamaian. Saya rasa begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan kesempatan kali ini punya bermanfaat.